اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah taala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada hadis 3441. Faqala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Salasun, ada 3 perkara minal iman, termasuk iman. Yang dimaksud termasuk iman, ini maksudnya siapa yang menggabungkan 3 perkara ini, maka imannya sudah sempurna. Apa saja 3 itu? Yang pertama, al-infaq, melakukan infaq minal iqtar, padahal dia sempit. Jadi tetap berusaha untuk infak meskipun sempit. Tapi tentu saja infaknya sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai mendolimi keluarganya. Yang kedua, wa badlus salam, dan menyampaikan ucapan salam lil alam, kepada seluruh alam. Yang dimaksud di sini salam kepada siapapun muslim, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang dia berjumpa dengannya. Yang ketiga, wal insafu min nafsik, dan adil terhadap diri sendiri. Artinya kalau kita salah ya mengakui kesalahan, jangan membela diri ketika kita salah. Maka 3 ini siapa yang mengumpulkannya, imannya sempurna. Tetap infak meskipun hartanya kekurangan, kemudian salam kepada siapapun muslim, kemudian adil kepada diri sendiri. Tapi memang hadis ini sanadnya dhaif. 42 salasun, ada 3 perkara min tamamis shalah, termasuk sempurnanya salat. Yang pertama, isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Maksud menyempurnakan wudu adalah melakukan wudu semuanya, wajibnya dilakukan, sunnahnya dilakukan, adabnya dilakukan, semuanya. Yang kedua, wa adlus shaffi, dan meluruskan shaf, yaitu ketika salat berjamaah. Karena kalau salat sendiri tidak ada shaf. Yang ketiga, wal iqtida'u bil imam, dan mengikuti imam. Maksudnya tidak boleh mendahului imam atau membelakangi atau terlambat dari imam. Ini hadis juga dhaif karena mursal. 43. Salasun, ada 3 perkara min akhlaqin nubuwah, termasuk akhlak kenabian. Yang dimaksud akhlak kenabian adalah semua para nabi melakukan sunnah ini. Apa saja sunnah seluruh para nabi? Yang pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika sudah betul-betul terbenam matahari. Maka kalau belum terbenam matahari, tidak boleh kita menyegerakan buka puasa, karena puasanya bisa batal. Yang kedua, ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur juga ada syaratnya. Syaratnya jangan sampai kita menjadi ragu-ragu bahwa kita makannya sudah masuk waktu fajar. Jadi akhirkan, tapi jangan sampai ragu-ragu apakah ini fajar sudah terbit atau belum. Misalnya adzan subuh jam 4, ya jangan sahur jam 4, tapi sahurnya sebelum jam 4. Yang ketiga, wawat'ul yamin, dan meletakkan tangan kanan ala shimal, atas tangan kiri, fis sholati, di dalam salat. Hadis ini riwayat Tabarani sahih, menunjukkan bahwa 3 amal ini amal seluruh para nabi, yaitu 124.000 nabi semuanya melakukan ini. Kalau puasa, maka menyegerakan iftar, mengakhirkan sahur, dan meletakkan salat, pada salat tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri, yaitu bersedekap.
Ada hadis yang semakna dengan ini, dan ini hadis menguatkan apa yang sudah saya jelaskan. Rasulullah bersabda, "Inna ma'syarul anbiya", sesungguhnya kami seluruh para nabi disuruh untuk menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat salat. Hadis riwayat Tayalisi. Nah, ini kata-kata ma'syarul anbiya, seluruh para nabi, adalah dalil bagi apa yang saya sampaikan tadi, 124.000 nabi. 44 salasun, ada 3 perkara minal fawakir, termasuk dari penghancur punggung kita. Maksudnya perkara yang sangat besar, yang sangat berat, sehingga bisa menghancurkan punggung kita. Yang pertama, imamun, seorang pemimpin. In ahsanta, jika engkau berbuat baik, lam yashkur, dia tidak berterima kasih. Wa in asa'ta, dan jika engkau berbuat jelek, lam yaghfir, dia tidak memaafkan. Di presiden yang baik, itu presiden yang tahu kebaikan rakyatnya dan mau memaafkan kesalahan rakyatnya. Yang kedua, wajarun, dan tetangga, in ra'a khairan, jika dia melihat kebaikan, dafanahu, dia menimbun, menutupi. Wa in ra'a syarran, tapi kalau melihat keburukan, asya'ahu, dia sebar-sebarkan. Nah, jangan menjadi tetangga yang seperti ini. Jadilah tetangga yang sebaliknya. Kalau ada keburukan orang lain, maka ditutupi. Kalau ada kebaikan orang lain, kita sebar-sebarkan supaya bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga, wa mura'atun, dan istri, in hadarta, jika engkau hadir yaitu berada di rumah, azatka, dia mengganggu kamu. Istri mengganggu suami itu bisa dengan dua. Satu, dengan ucapan. Dua, dengan perbuatan atau sikap. Makanya ibu-ibu jangan mengganggu suami dengan salah satu dari dua ini, ya, dengan ucapan maupun dengan sikap. Wa in ghibta, dan jika engkau itu ghaib, pergi dari rumah, khanatka, maka istri itu mengkhianati kamu. Mengkhianati ini juga bisa dengan dua, yaitu mengkhianati dalam dirinya sehingga dia malah selingkuh, atau mengkhianati terhadap hartanya suami. Hartanya suami diambil, ini ditutup duitnya dari dompetnya, atau diambil kartu ATM-nya dari dompetnya, kemudian diambil sendiri. Nah, itu khianat namanya. Nah, maka jadilah ibu-ibu istri yang tidak khianat. Suami pergi, suami merasa aman, panjenengan tidak akan mengambil harta suami, dan suami aman, panjenengan tidak akan selingkuh. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. 45, salasun, ada 3 perkara akhafu, yang saya khawatirkan, ala ummati, terhadap umatku, yaitu umat Islam. 1, al-istisqa, minta hujan bil anwa, kepada bintang-bintang. Ini adat orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah meyakini kalau turun hujan itu yang menurunkan bukan Allah, tetapi bintang-bintang tertentu. Nah, Rasulullah mengkhawatirkan umat Islam masih mengikuti adat jahiliyah ini. Dan ini mungkin masih ada pada sebagian umat Islam yang tidak paham agama. Yang kedua, haifus sultan, kezalimannya penguasa. Dan ini sudah terbukti, banyak penguasa yang zalim. Sampai teman-teman kita Rohingya harus pergi dari negaranya, itu karena kezaliman penguasa. Yang ketiga, wa takdzibun bil qadar, dan mendustakan takdir. Ini kelompok Qadariyah yang melakukannya, yaitu kelompok yang tidak percaya adanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani. 46. Salasun, ada 3 perkara ahlifu alaihinna, yang saya bersumpah terhadap 3 perkara tadi. Maksudnya 3 perkara ini betul-betul benar, tidak akan salah, maka beliau berani bersumpah. Apa saja? 1, la yaj'alullahu ta'ala, tidak mungkin Allah menjadikan man lahu sahmun, orang yang memiliki bagian fil Islam, di dalam Islam, kaman la sahmalah, seperti orang yang tidak punya bagian. Maksudnya gini, di akhirat nanti Allah pasti akan membedakan, meskipun sama-sama muslim, tapi orang muslim yang sakar PDW itu nanti ditaruh derajatnya rendah.
Tapi orang muslim yang punya saham, punya bagian dalam Islam, pasti dikasih derajat yang lebih baik. Nah, sekarang sahamnya Islam apa saja? Wa asfumul islami thalatha. Sahamnya Islam ada 3. Satu, as-salatu, salat, yaitu salat 5 waktu. Was-saumu, dan puasa, yaitu puasa Ramadan. Was-zakatu, dan zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Jadi ada orang yang Islam dan sholatnya rajin, puasa Ramadan dilakukan, zakat dikeluarkan. Itu tidak akan sama derajatnya besok di akhirat dengan orang yang Islam tapi sholatnya kadang-kadang. Islam tapi puasa Ramadan, siang-siang malah minum karena nggak ada orang. Atau dia tidak mengeluarkan zakat. Nggak mungkin disamakan oleh Allah. Yang kedua, wala yatawallallahu, dan tidak mungkin Allah menjadikan pemimpin abdan, seorang hamba di dunia fayuwallihi ghairahu, lalu Allah menjadikan pemimpin terhadapnya orang lain yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Artinya kalau di dunia dia memimpin, maka nanti di akhirat juga termasuk tokoh-tokoh yang ada di surga. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq termasuk Sayyid Uhul Ahlil Jannah. Abu Bakar Umar adalah pentolan ahli surga yang berusia fuhul, usia bapak-bapak. Kemudian wal Hasan wal Husain Sayyida Syabab Ahlil Jannah. Hasan dan Husain itu adalah pentolan pemuda-pemuda di surga. Kenapa? Karena di dunianya mereka juga pentolan. Maka para imam sholat jamaah ini kan memimpin ini terhadap apa? Makmumnya. Nah, nanti di akhirat juga akan punya kedudukan. Adapun yang makmum, kedudukannya yang makmum. Yang imam, kedudukannya ya imam. Pemimpin, kedudukannya pemimpin. Tentu saja ini adalah pemimpin yang baik. Adapun pemimpin-pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan janji seperti ini. Yang ketiga, wala yuhibbu rajulun, dan tidaklah seorang itu mencintai qauman, suatu kaum, illa ja'alallahu ma'ahum, kecuali Allah akan jadikan dia bersama mereka. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah di surga sama Nabi. Kalau ada orang Islam cinta sama pemain sepak bola, kemudian pemain sepak bola ini kafir. Nah, kalau pemain sepak bola masuk neraka, maka bisa-bisa dia ikut masuk neraka. Kenapa? Kamu cinta sama dia. Karena itu jangan cinta sama orang kafir. Karena itu saya berharap mudah-mudahan pemain-pemain sepak bola itu pada masuk Islam. Kenapa? Karena banyak orang muslim yang suka sama pemain sepak bola, padahal kafir-kafir. Nah, saya kasihan kalau mereka masuk neraka, terus yang senang ini ikut-ikut masuk neraka berdasarkan sabda Nabi. Kalau mereka pada masuk Islam semua, nah insya Allah aman. Yang keempat, warabi'ah, dan yang keempat, lau halaftu 'alaiha, kalau saya bersumpah terhadapnya, rajautu, aku berharap alla atham, bahwa saya juga tidak berdosa karena isinya benar. Apa itu? La yasturullahu 'abdan fid dunya, tidaklah Allah menutupi hamba di dunia illa satarahu yaumal qiyamah, kecuali Allah juga akan menutupinya besok pada hari kiamat. Maksudnya ada seorang muslim berbuat dosa, tapi berbuat dosanya ditutupi oleh Allah, tidak disebar aibnya oleh Allah di dunia, nggak ada yang tahu. Maka insya Allah nanti di akhirat pun Allah juga akan mau menutupinya. Allah mengatakan, sebagaimana di dunia kamu saya tutupi, maka di akhirat kamu juga saya tutupi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa perbuatan dosa terang-terangan itu berbeda dengan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi. Orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi itu ya jelek, tapi lebih baik daripada yang berbuat dosa terang-terangan. Kenapa? Orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, ini keburukannya satu saja, dia berbuat dosa. Tapi yang berbuat dosa terang-terangan, dosanya dua. Pertama, dia berbuat dosa. Kedua, dia nggak punya malu. Orang nggak punya malu, itu berarti imannya udah lepas. Karena kata Nabi, malu dan iman ini gandeng. Kalau malunya malunya lepas berarti apa? Imannya lepas. Imannya lepas, malunya lepas.
Nah, orang yang berbuat dosa tapi sembunyi-sembunyi itu tanda masih punya apa? Iman. Sehingga dia masih malu. Tapi kalau sudah nggak punya malu, nah udah nggak punya iman gitu. Tapi tetap dua-duanya jelek nih. Berbuat dosa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan semuanya jelek. Ini hadis sahih riwayat Nasai. Menurut. Iya, al-haya'u minal iman, malu termasuk iman, itu hadis Nabi SAW. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Tapi isinya benar, kebersihan itu ajaran Islam. 47. Salasun, ada tiga perkara, idza kharajna, kalau sudah keluar, maksudnya sudah terjadi, la yanfa'u nafsan, tidak akan berguna kepada satu jiwa, imanuha, imannya, lam takun amanat, yang dia belum beriman, min qablu, sebelumnya, au kasabat, atau belum berbuat, fi imaniha, di masa imannya, khairan, kebaikan. Contohnya orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu sudah iman, tapi nggak berbuat baik karena tidak sholat dan sebagainya. Kalau sholat hanya terpaksa. Nah, tiga perkara ini kalau sudah muncul, orang kafir masuk Islam nggak diterima. Orang munafik ingin memperbaiki diri, tidak diterima. Apa saja? Satu, tulu syamsi, terbitnya matahari min maghribiha, dari arah barat. Jadi besok kalau matahari sudah terbit dari arah barat, orang semuanya sadar, Pak. Ternyata betul bisa terbit dari arah barat. Berarti betul ada kiamat. Nah, pada tobat, Allah nggak terima. Pintu tobat sudah tertutup. Jadi Allah itu maha lomo, longgar. Semua dosa bisa diampuni. Tapi dikasih batas oleh Allah. Sampai nanti matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, udah nggak ada tobat. Maka hadis ini menjelaskan apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Kalau sudah datang sebagian tanda kekuasaan Allah, yaitu terbit matahari dari barat, maka tidak akan berguna imannya seseorang yang belum beriman. Yang kedua, wad-dajjal, atau keluarnya Dajjal. Yang ketiga, wadabbatul ardi, atau keluarnya dabbah, binatang melata, al-ardi, di muka bumi, yaitu binatang melata yang bisa bicara kepada manusia, yang disebutkan pada surat An-Naml ayat 82. Dabbatan minal ardi, seekor binatang dari bumi, tapi bisa tukallimuhum, bicara kepada manusia, bahwasanya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu dari tiganya kalau sudah muncul, maka iman nggak diterima. Loh, kok salah satu gimana nih? Ini menunjukkan bahwasanya kita nggak ngerti mana dulu yang lebih muncul. Apakah Dajjal dulu? Apakah binatang dulu? Apakah matahari? Pokoknya salah satu dari tiga ini. Kenapa? Karena tiga ini semuanya termasuk tanda-tanda besar. Kalau satunya sudah muncul, pasti berikutnya akan muncul bertubi-tubi dalam waktu yang dekat. Misalnya, yang pertama terbit matahari dari barat. Kalau sudah muncul, nggak akan lama nanti akan muncul Dajjal. Nggak akan lama nanti akan muncul binatang yang bisa bicara ini. Urutannya kita nggak tahu. 48. Salasun, ada tiga perkara, ingkana, jika adalah fi syai'in, pada sesuatu, syifaun, ada kesembuhan, maka berarti pada tiga perkara ini. Jadi maksudnya kalau ada obat yang berguna, obatnya itu tiga ini. Apa saja? Satu, syarqatu mihjamin, belahan alat bekam. Zaman dulu bekam itu tidak dengan ditusuk jarum, tapi dengan dibawai, dibelah dengan apa? Silet. Nah, maka disebut dengan istilah syarqah, dibelah atau dibeset. Yang kedua, au syarbati asalin, atau minum madu. Yang ketiga, au kayyatin, atau kai. Kai itu adalah mencos pada tempat yang sakit dengan besi yang panas. Tusibu alaman, yang cocok dengan penyakitnya. Wa ana, dan saya, akrahul kai, saya tidak suka dengan kai. Wala uhibbuh, dan saya tidak suka kepada kai tadi. Karena itu pengobatan yang disunnahkan adalah tiga ini. Satu, pakai bekam.
2, pakai madu. 3, pakai kai, tapi dengan syarat itu adalah pengobatan terakhir. Makanya Nabi mengatakan, saya tidak suka kai. Kenapa kok tidak suka? 1, karena menunjukkan dia kurang sabar. Sehingga terus akhirnya penyakitnya itu dikasih besi panas supaya sakitnya tidak terasa, tapi malah terasa yang lain, yaitu kena panasnya besi tadi. Yang kedua, itu termasuk bentuk penyiksaan kepada diri sendiri. Memang sakitnya bisa lenyap, tapi muncul sakit yang baru, yaitu rusaknya kulit kita dengan sebab besi yang panas tersebut. Misalnya orang yang keluar nanah tidak berhenti-berhenti, dikasih salep apapun sudah nggak mau berhenti, akhirnya dicos masih panas. Ya nanahnya itu hilang, tapi muncul penyakit yang lain, itu sakit yang baru itu. Makanya para ulama katakan al-kayyu akhirud dawa. Kai ini adalah obat terakhir. Kalau sudah nggak bisa yang lain, silakan. Makanya hukumnya makruh kecuali kalau terpaksa. 49, salatun, ada 3 perkara uqsimu alaihin, yang saya bersumpah terhadap 3 perkara itu. 1, mana qasa, tidaklah berkurang, malun, harta, qattu, sama sekali, min shadaqatin, dari sedekah. Tidak berkurang, padahal uang 1000 dikeluarkan 100, sisanya 900. Disebut tidak berkurang karena kekurangan yang ada pada fisik diganti oleh Allah dengan berkah dan pahala. Maka nggak berkurang. 1000 disedekahkan 100, berkurang fisiknya, tapi berkahnya tambah, pahalanya tambah, berarti nggak berkurang. Fatasaddaqu, maka sedekahlah. Maksudnya jangan peduli kepada berkurangnya fisik, karena berkurangnya fisik itu sudah diganti dengan tambahnya berkah dan pahala. Wala afa rajulun, dan tidaklah seseorang memaafkan an mazlamatin, kezaliman seseorang, zulimaha, yang dia dizalimi terhadapnya, illa zadahullahu ta'ala biha, kecuali Allah menambah dengannya izzan, dengan kemuliaan. Kemuliaan ini mencakup kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka orang yang memaafkan, orang yang salah, itu dimuliakan oleh orang yang dimaafkan tersebut, dan juga orang-orang lain, dan juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'fu, maka maafkanlah, yazidkumullahu izzat, Allah akan menambah kemuliaan kalian di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wala fataha, dan tidaklah membuka rajulun seseorang ala nafsihi, kepada dirinya, baba mas'alatin, pintu minta-minta. Yas'alun nas, dia ngatung-ngatung minta-minta kepada manusia. Illa, kecuali fatahallahu alaih, Allah buka bagi dia baba faqrin, pintu kefakiran. Jadi semakin minta-minta, semakin ditambah fakir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, saya minta-minta tapi duit saya berkumpul ini. Fakir itu tidak harus duitnya sedikit, Pak. Fakir itu merasa butuh terus, enggak berhenti-berhenti merasa butuhnya, itu namanya fakir. Maka ada orang yang hartanya sedikit tapi kaya hatinya. Ada orang yang hartanya banyak tapi fakir hatinya. Contohnya para koruptor itu, sudah duitnya banyak masih korupsi lagi. Itu orang yang serakah atau geragas atau fakir tadi istilahnya. Jadi istilahnya Nabi fakir, kalau istilahnya orang Jawa geragas, yang bukan miliknya dan dia nggak butuh diambili. Nah itu fakir kayak begitu itu. Maka fakir itu kalau versi Nabi bukan orang yang sedikit hartanya. Orang sedikit hartanya bisa saja kaya hatinya. Ini hadis sahih kata Syekh Albani. 50. Salatun, ada 3 perkara uqsimu alaihin, yang saya bersumpah pada 3 perkara itu. 1, mana qasa malun, tidaklah harta mengurangi, mana qasa malu abdin, tidaklah berkurang harta seorang hamba, min shadaqatin, dari sebab sedekah. Ini tadi sudah.
wala dzulima 'abdun madlamatan, dan tidaklah seseorang dizalimi dengan kezaliman, sabar 'alaiha, yang dia sabar terhadapnya, illa zadahullahu 'azza wa jalla 'izzan, kecuali Allah tambah kemuliaan, yaitu di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah buka baginya pintu kefakiran. Ini tadi sudah. Wa uhadditsukum, dan saya menceritakan kepada kalian hadisan, satu hadis, fahfadhu, maka hafalkanlah. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi, demikian juga ilmu secara umum, itu hendaklah dihafalkan. Maka kalau bisa, ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya dimasukkan ke telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, tapi dihafalkan. Wah, saya sudah tua, susah menghafalkan. Salah satu trik supaya hafal itu adalah diamalkan. Para ulama mengatakan nasta'inu 'alal hifdzi bil amal. Kami minta tolong supaya hafalannya kuat dengan cara beramal. Maka beramal, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, itu menambah kekuatan hafalan kita terhadap ilmu tadi. Wa uhadits, kemudian beliau mengatakan, innamad dunya, tiada lain dunia itu li arba'ati nafarin, untuk 4 orang. Artinya orang hidup di muka bumi ini salah satu dari 4 ini. Coba kita tempatkan diri kita masing-masing di mana dari 4 ini. Nomor 1, abdun, ada seorang hamba, razaqahullahu malan, Allah kasih harta, wa ilman, dan ilmu. Dia orang kaya dan dia ulama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dia bertakwa kepada Allah di dalam hal tersebut, yaitu dalam hartanya dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung padanya kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui haknya Allah pada hal tersebut, yaitu hartanya maupun ilmunya. Sehingga ilmu dia sampaikan, dia ajarkan, dan harta dia tebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia keluarkan zakatnya karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmunya dia sampaikan kepada orang lain. Fahada, maka orang seperti ini bi afdhalil manazil, orang yang paling utama derajatnya. Contohnya siapa? Al-Imam Laits ibnu Sa'ad. Ini seorang ulama ahli fikih di Mesir, dia kaya raya dan dia ulama. Sehingga di Mesir dia terkenal setiap hari punya 5 majelis. Majelis habis subuh, majelis tafsir. Setelah tafsir selesai, orang-orang kurang yang belajar tafsir pulang. Kemudian majelis hadis. Hadis selesai, maka orang-orang yang belajar hadis pulang. Kemudian majelis fikih. Nah, fikih selesai, orang-orang yang belajar fikih pulang. Kemudian majelis fatwa. Orang yang bertanya, Pak Kiai ini hukumnya bagaimana? Pak Kiai saya masalah ini bagaimana? Yang kelima ini yang jarang. Majelis harta. Majelis harta yang datang orang-orang fakir. Pak Kiai saya punya utang nih Pak Kiai. Ini belum bisa melunasi padahal sudah jatuh tempo. Piro utangnya? Sa'yuto. Nah, semuanya diselesaikan. Jadi 5 majelis tiap hari Pak. Ini saya belum menemukan seperti ini. Belum menemukan, sampai hari ini belum menemukan. Ini terjadi pada Imam Laits bin Sa'ad. Dia memang kaya raya. Sehingga dimintai orang-orang fakir itu hartanya nggak habis. Ya. Karena itu hartanya banyak sekali. Dia orang saudagar kaya. Jadi punya bisnis yang banyak sekali. Sehingga sumber hartanya itu mengalir terus. Baik, yang kedua. Wa abdun, seorang hamba, razaqahullahu ilman. Allah kasih ilmu saja. Dia paham agama. Walam yarzuqhu malan. Tapi Allah tidak kasih dia harta yang banyak. Hartanya biasa, seperti orang-orang biasa. Fahuwa shadiqun niyah. Tetapi dia jujur niatnya. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan, kalau saya punya harta yang banyak, la amiltu bi amali fulan, saya akan beramal seperti amalannya si fulan, yaitu orang yang pertama tadi. Kalau saya kaya raya seperti Imam Laits, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Laits.
Harta tidak saya nikmati sendiri, tapi saya bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya obral kepada orang-orang yang membutuhkan. Fahuwa biniyatihi, maka dia itu dihitung dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya sama. Maksudnya pahalanya sama, sama-sama dapat pahala. Bukan berarti pahalanya sama total, berarti yang sedekah tadi misalnya pahalanya 1 juta, kemudian sing berangan-angan tok juga pahalanya 1 juta. Tidak begitu. Tapi sama-sama dapat apa? Pahala. Maka mari kita niatkan. Saya kalau punya ilmu, saya kalau punya harta yang banyak, sebagaimana Imam Laits bin Sa'ad, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Laits bin Sa'ad. Semua ilmu yang saya miliki saya sampaikan, tafsir saya sampaikan, hadis saya sampaikan, fikih saya sampaikan, fatwa saya sampaikan, kemudian harta saya sampaikan. Yang ketiga, wa abdun, dan seorang hamba, razaqahullahu malan, Allah kasih harta, berarti kaya, walam yarzuqhu ilman, tapi Allah tidak kasih ilmu dia. Yakhbitu fi malin, dia ngawur di dalam hartanya, fi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta tadi. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung kerabatnya dengan harta tadi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, tidak mengetahui haknya Allah pada harta tadi. Fahada bi akhbatil manazil, maka orang seperti ini orang yang paling jelek derajatnya. Ya, seperti orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir tapi kaya raya. Akhirnya duitnya digunakan untuk main perempuan, digunakan untuk main judi, digunakan untuk buka slot judi, kemudian macam-macam lah, ya ngawur sekali pokoknya. Kemudian yang keempat, wa abdun, dan seorang hamba, lam yarzuqhullahu malan, Allah tidak kasih dia harta, wala ilman, juga enggak dikasih ilmu. Fahuwa yaqul, maka dia mengatakan, law anna li malan, andaikan saya memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, sungguh saya akan beramal pada harta tadi seperti amalnya si fulan yang jelek tadi. Saya juga akan mabuk-mabuk seperti dia, saya juga akan main cewek secantik sebanyak yang saya bisa butuhkan, yang paling cantik akan saya beli berapapun harganya. Nah, dia akan ngomong begitu. Fahuwa biniyati, maka dia sudah dihitung dengan niatnya tadi, fawizruhu masawa, maka dosanya sama. Dosanya sama maksudnya sama-sama dapat dosa. Yang satu dosa melakukan, yang satu dosa meniatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, derajatnya hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasanya kita baca 20 hadis, tapi karena turun hujan sehingga saya harus teriak-teriak, maka suaranya sudah lelah. Jadi 10 hadis sudah saya cukupkan. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.